Fenomena sekelompok remaja menghentikan truk yang melaju kencang kembali ramai terjadi. Demi mengunggah konten di media sosial, banyak remaja memasang badan untuk memberhentikan truk secara mendadak. Aksi remaja menghadang truk demi konten disorot tajam. Pasalnya aksi ini sangat berbahaya karena menimbulkan korban jiwa. Seperti yang terjadi di Tangerang beberapa hari lalu, sekumpulan remaja nekat mencegat truk hanya demi konten di TikTok. Tragis, remaja tersebut malah meregang nyawa karena terlindas truk. Sehari sebelumnya, dua remaja juga nekat menghadang truk di Bandung, Jawa Barat. Bukannya berhenti saat dihadang, truk yang melaju kencang dari arah Jalan Gading Cincin menuju Tol Sorojak Soreang tersebut justru menghantam salah satu remaja tersebut hingga menyeret korban sejauh 40 meter. Akibatnya seorang remaja mengalami luka berat hingga harus dirawat di rumah sakit. Aksi nekat remaja menyetop truk di jalan raya demi konten tentunya sangat disesalkan. Selain membahayakan dan menimbulkan korban jiwa, pengendara truk juga harus jalani proses hukum. Lantas bagaimana posisi hukum pengendara truk yang kendaraannya dihadang demi konten? Lalu mengapa aksi remaja menghadang truk menjadi tren menyimpang di remaja? Tim TV One mengabarkan. Memang ada-ada saja ya ulah remaja atau juga anak-anak sekarang. Kalau saya dulu waktu kecil, kalaupun ada waktu luang main apa? Main karet, main engklek. Kalau sekarang itu media sosial pada akhirnya mereka berlomba-lomba untuk viral. Nah ini yang jadi kemudian permasalahan adalah ketika challenge hadang truk atau challenge malaikat maut justru bikin resah masyarakat. Siapa yang salah? Patutkah kemudian supirnya yang dipersalahkan di sini? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di Studio TV One, Bang Reza Indragiri, selamat malam sudah hadir bersama kami di sini. Dan juga Pak Budianto, pemerhati hukum transportasi. Selamat malam Pak Budianto. Selamat malam. Dan saya juga telah tersambung pemirsa dengan dua narasumber saya, mulai dari Pak Gemilang Tarigan, Ketua Umum DPP Aptrindo. Pak Gemilang Tarigan, selamat malam. Selamat malam Mbak Caca. Ya, saya juga sudah melihat di sini Kombes Pol Zain, Kapolresta Tangerang. Selamat malam, Pak Kapolresta. Selamat malam Mbak Caca. Baik, mungkin saya ingin mengupas sedikit pemirsa. Satu di antara banyak kasus hadang truk seperti ini. Dan yang terbaru terjadi di Tangerang. Pak, bisa diceritakan Pak, sebenarnya peristiwa ini seperti apa Pak? Berapa orang yang hadang truk? Berapa yang mengabadikan? Seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Caca. Jadi pada hari Jumat, pada tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 di depan sebuah SPBU di Jalan Otista, Karawaci, Kota Tangerang, telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Di mana kecelakaan lalu lintas ini antara truk trailer ya yang dikemudikan oleh K kemudian menabrak seorang remaja usia kurang lebih 18 tahun dengan inisial Z, di mana remaja ini pada saat truk trailer ini berjalan, tiba-tiba dari pinggir jalan bersama dua orang rekannya, tiba-tiba menghadang laju dari truk trailer ini. Karena jaraknya terlalu dekat, kurang lebih 2 meter, sehingga supir truk ini tidak sempat untuk melakukan pengereman, sehingga mengakibatkan korban atas nama Jo tertabrak dan luka-luka di tempat, kemudian kita bawa ke rumah sakit, akhirnya meninggal di rumah sakit. Kemudian dari kejadian tersebut, Satlantas Polres Metro Tangerang Kota telah mendatangi TKP dan melakukan olah TKP. Dari olah TKP ini, kami dapat bukti petunjuk, baik itu CCTV yang berasal dari SPBU, dan juga handphone untuk merekam kegiatan tersebut. Di mana di dalam handphone tersebut menunjukkan ada seseorang yang sengaja merekam kegiatan aksi, kalau sekarang ini terkenal namanya dengan nge-BM atau penghadangan terhadap truk secara tiba-tiba. Dan ini untuk kegiatan konten. Dan ini
juga selaras dengan apa yang kita lakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi. 1 orang sopir truk, 1 orang kernet, 3 orang rekan dari korban, ya, dan 1 orang dari pegawai SPBU yang melihat kejadian tersebut. Kemudian pada hari ini setelah dari hasil pemeriksaan, kemudian dari olah TKP maupun dari petunjuk yang kita dapatkan, kita sudah lakukan gelar perkara. Kemudian kita cek juga bahwa sopir ini kelengkapan surat izin mengemudi masih berlaku. Kemudian surat-surat kendaraan pun lengkap termasuk kirnya. Dan lihat dari video CCTV maupun rekaman video ini menunjukkan bahwa pelaku dari kecelakaan lalu lintas ini adalah korban yang meninggal dunia. Sehingga yang sengaja menyetop truk lajunya, truk yang saat itu berjalan dari Karawaci menuju ke Tangerang. Sedangkan untuk supir truk ini tidak ada kelalaian terhadap supir truk. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih, Mbak. Pak Kapolres, sopirnya kabur nggak, Pak? Enggak, Mbak. Tidak ya? Sopir tidak kabur pada saat itu, ya, kemudian dia juga kooperatif selama pemeriksaan. Jadi seperti itu. Berarti sang sopir tidak bisa kuasa untuk mengerem sehingga kemudian peristiwa tabrakan terjadi begitu ya, Pak ya? Betul, karena jaraknya terlalu dekat, Mbak. Oke. Jarak kurang lebih 2 meter dari hasil olah TKP. Baik. Jadi seperti itu. Itu yang kemudian saya tanyakan Pak Kapolres dengan Pak Gemilang Tarigan sebagai Ketua Umum DPP Aptelindo Asosiasi Truk di sini. Pak, ini sudah meresahkan tidak sih, Pak? Sudah dengar tidak selentingan dari para sopir truk ini bahwa khawatir dengan adanya challenge seperti ini, bagaimana? Ya, masalah ini sebetulnya terhadap angkutan umum ini sudah lama kita persoalkan dan menjadi masalah terhadap pembuatan konten di TikTok, Instagram, atau YouTube. Karena ini bermula sebetulnya dengan adanya satu kegiatan membuat konten pada waktu itu, pada awalnya itu di telolet bus yang dihadang untuk membuat toilet. Kemudian berkembang lagi menjadi truk bergoyang atau oleng karena ini di pinggir jalan, terutama di Jawa Tengah itu terjadi seperti itu. Stop truk secara mendadak untuk membuat adegan yang dianggap kesatria atau jantan dan sebagai anak muda pemberani, dan inilah yang membuat persoalan ini timbul. Dan semua ini adalah ada upaya untuk mendatangkan uang di dalam kegiatan ini. Kalau ini viral memang akan mendapatkan uang. Tetapi kalau terjadi maut seperti ini, maka timbul masalah kepada semua pihak, terutama terhadap supir, karena dia nggak menghilangkan nyawa dan segala macam. Ini tentunya nanti pihak berwajib yang meneliti ini. Kami sebagai pemilik kendaraan ini juga merasa dirugikan dengan kejadian yang seperti ini, karena truk ini juga menjadi barang bukti apabila menghilangkan nyawa orang lain gitu. Kemudian terutama yang paling meresahkan ini tentunya keluarga yang korban karena kehilangan anak dan kehilangan masa depan. Semuanya ini menjadi susah. Jadi berarti ini suatu kegiatan yang sangat merugikan semua pihak. Itu kira-kira. Oke, mungkin saya ke Bang Reza. Bang Reza, ini apa sih aksi apa kalau dibilang untuk dapat uang mungkin tidak bisa secara langsung ya, kecuali mereka adalah konten kreator. Ini anak-anak muda yang pengen viral, jago-jagoan lah istilahnya seperti itu. Sampai udah nggak takut lagi ya, ini truk loh. Sebelum respon itu saya terus terang bertanya-tanya, tepat tidak ya kita menggunakan kata korban? Ya. Karena kalau korban itu konsekuensinya adalah yang bersangkutan itu berhak mengajukan restitusi dan kompensasi, meminta ganti rugi. Lah, maaf kata, dia yang bikin persoalan, dia yang kemudian mengalami fatalitas, bahkan kehilangan nyawa, kemudian minta restitusi. Itu logika kalau betul-betul yang bersangkutan layak disebut sebagai korban. Alhasil saya terus terang enggan menggunakan kata itu. Menjawab pertanyaan Mbak Caca, begini Mbak Caca.
Kalau ini semua dikait-kaitkan ke media sosial, memang sudah ada riset yang menyimpulkan bahwa pengguna media sosial yang intens itu ternyata pada saat yang sama juga memiliki impulsivitas yang tinggi. Impulsivitas itu apa ya? Impulsivitas itu kecenderungan untuk bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Iya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa orang-orang yang mencandu medsos dan begitu bergairah untuk membuat konten-konten yang tanda petik spektakuler, maka hampir bisa dipastikan pada saat yang sama punya impulsivitas. Dan itu artinya resiko mereka untuk mengalami situasi maut juga akan tinggi. Nah, terkirim pesan kepada kita, bukan hanya untuk remaja ini sesungguhnya. Siapapun yang kemudian doyan bermedsos untuk hal yang positif tentu sah-sah saja. Tapi kalau kemudian impulsivitas yang muncul tidak terkendali, ini akan bisa berabe akibatnya. Itu satu hal. Yang kedua, tambah lagi kalau kita bicara anak muda ini. Di kalangan anak muda itu kita sebut mereka kan sebagai generasi vivere pericoloso ya. Generasi menyerempet-nyerempet bahaya. Mereka punya keyakinan saya tidak akan terkena resiko buruk, tidak akan mengalami bahaya, akan selamat, akan hebat dan seterusnya. Bias kognitif macam ini yang membuat mereka lebih punya keberanian ekstra untuk menyongsong bahaya. Iya, baik. Oke, sebelum saya ke Pak Budianto, mungkin saya ingin perkembangan terbaru juga untuk penyelidikan kasus ini, Pak Kapolres. Lantas untuk sang sopir, apakah ada ganjaran hukum untuk dia? Dan truknya ini apakah untuk sementara juga dijadikan barang bukti hingga kasus ini selesai diselidiki atau seperti apa Pak Kapolres? Ya, terima kasih Mbak. Hari ini kami sudah melaksanakan gelar perkara terkait kasus tersebut berdasarkan hasil penyidikan kita, baik itu dari olah TKP, kemudian dari pemeriksaan saksi-saksi maupun bukti petunjuk yang kita dapatkan. Yang jelas untuk status sopir sampai saat ini sebagai saksi, Mbak. Karena memang dia tidak ada kelalaian dari sopir terkait peristiwa tersebut. Karena yang menyebabkan peristiwa tersebut adalah remaja. Ya, remaja yang dengan tiba-tiba menghadang lajunya kendaraan tersebut. Jadi seperti itu, Mbak. Kalau untuk truknya apakah sudah bisa dikembalikan ke perusahaan atau bagaimana, Pak? Iya, nanti setelah perkara ini selesai kita akan Mbak, kita akan kembalikan kepada perusahaan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Kombes Pol Zain Dwi, Kapolres Metro Tangerang Kota atas waktunya. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Budianto bahwa kalaulah mungkin ada masyarakat yang masih ngerasa bahwa apakah masa iya sang sopir kemudian tidak bisa kena aspek hukum ini? Bagaimana kalau untuk case ketika usai peristiwa ini terjadi, sang sopir kabur ini Pak Budianto? Apakah ini kemudian bisa dipersalahkan? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.